saudara sekalian, shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama di doa malam dari malam hari ini. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Mungkin saat ini kita lagi mengalami musim pancaroba ya, batuk pilek. Tapi kita tetap mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian apapun yang terjadi. Tuhan Yesus baik. Amin. Jesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata
dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami selalu rindu datang di bawah kaki-Mu Bapa. Kalau saat ini kami bisa masuk di dalam rumah Tuhan, ini semua anugerah Tuhan, semua kebaikan-Mu, semua Tuhan yang sudah dilimpahkan di dalam hidup kami. Apa yang bisa kami balas untuk Tuhan? Kami hanya bisa bersyukur dan mengucap syukur selalu. Engkau terlalu baik di dalam hidup kami. Pembelaanmu, oh yang luar biasa di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Bapa, malam hari ini biar kami bisa kumpul bersama-sama panjatkan pujian penyembahan di hadirat-Mu. Biar Roh Kudus sendiri akan pimpin setiap kami. Pimpin Tuhan dari awal sampai pertengahan sampai selesainya. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pimpinan Tuhan. Biarlah Kau urapi setiap hamba-hamba. Kau pakai semuanya Tuhan. Kau berkati satu persatu. Baik yang hadir pada malam hari ini. Kami tidak mengerti Tuhan apa yang menjadi masalah di dalam hidup anak-anak-Mu. Tapi kami pegang satu. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kami. Kau selalu Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu. Kau selalu dekat kepada kami sekalian. Kalau kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka tidak sia-sia Tuhan. Oh Tuhan sendiri yang memberkati satu persatu. Tuhan urapi jemaat-Mu yang hadir pada malam ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jalan buntu Tuhan buka jalan. Kami percaya di dalam Engkau tiada barang yang mustahil Bapa. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Jikalau masih ada saudara-saudara yang belum tiba, biarlah Tuhan juga lindungi tibakan dengan selamat. Kami mau sama-sama agungkan dan muliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan Tuhan yang tugas pada malam ini. Biar Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang indah. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan ucapan syukur hamba kepada-Mu ya Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Lagu kedua, menikmati kasih Tuhan. Itulah setiap kerinduan kami. Berhadapan dengan Bapa.
baik di dalam kerajaan surga. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini kalau kami boleh berbakti Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kepada Engkau. Sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, baik dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat ibadah Mandarin. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan pertumbuhan Tuhan pada ibadah Mandarin ini. Berkati Tuhan pemimpin ibadah Mandarin, Ibu Juelian dan Bapak David Liu. Berikan mereka hikmat Tuhan, kebijaksanaan yang daripada-Mu untuk membawa jemaat Mandarin ini semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau ya Tuhan, dan memiliki karakter Kristus. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap kegiatan yang ada di ibadah Mandarin, baik itu dari anak-anak muda hingga Tuhan family cell, semuanya Tuhan memberkati, dan kami bersama-sama maju di dalam Kristus. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, setiap ibadah Mandarin yang diadakan, hadirat Tuhan boleh hadir, boleh membawa sukacita Tuhan kepada setiap jemaat yang hadir. Yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan, yang mengalami persoalan Tuhan membuka jalan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, keberadaan GBPS Sawahan, Engkau juga memberkati kedua penatua kami dan juga tim piatan ya Tuhan. Engkau juga memberikan kepada mereka hikmat, kekuatan ya Tuhan, di dalam memimpin gereja ini semakin menyenangkan hati-Mu. Biarlah keberadaan gereja ini boleh menjadi terang dan garam di tengah masyarakat sekitar sini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pilkada yang akan diadakan pada tanggal 27 November. Kiranya Tuhan memberikan keamanan dan damai sejahtera dan menempatkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, baik itu di kota Surabaya maupun di seluruh Indonesia. Biarlah gereja-gereja-Mu memiliki hati seperti hati-Mu Kristus, hati Kristus yang penuh belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terlantar ya Tuhan, mengenalkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu, terutama mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, boleh diselamatkan. Dimanapun gereja-gereja-Mu berada, boleh menjadi terang dan garam ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pemerintahan yang baru ini ya Tuhan, beserta para menterinya dan kabinet dan semuanya yang di jajaran yang di bawahnya ya Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan kepada para pemimpin kami ya Tuhan. Berikan kejujuran dan roh takut akan Tuhan, terutama anak-anak Tuhan yang duduk di dalam bangku pemerintahan. Mereka boleh menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan sudah tempatkan mereka. Berikan keamanan kepada bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa juga buat penginjilan-penginjilan yang diadakan di negara ini untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Tuhan juga memberkati. Tuhan, Engkau melawat bangsa kami Indonesia. Indonesia boleh dipenuhi dengan kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami sebagai tanah hati yang baik, di mana benih firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman. Berbicaralah Roh Kudus melalui hamba-Mu ini. Kami siap untuk mendengar. Segala kuasa si jahat yang hendak mengganggu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami beralaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Kristus. Shalom. Boleh sebentar bangkit berdiri ya? Dari tadi duduk terus ya. Oke, boleh bangkit berdiri ya. Nah, bangkit berdiri, lihat kanan kirinya, ngomong gini,
aku tuh seneng loh ketemu kamu di sini. Ya, dilihat kanan kirinya, kasih senyum gitu ya. Aku seneng ketemu kamu di sini. Amin. Iya, ya. Siapa yang belum disebut, siapa yang belum disapa, jangan duduk. Yang sudah boleh duduk. Ya, puji Tuhan. Siap belajar murid-murid Kristus? Amin. Lemes. Siap belajar murid Kristus? Amin. Yes, ya. Karena kita ini punya identitas. Ya, sejak kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita punya identitas yang begitu kuat. Sebagai apa? Murid Kristus. Nah, tugas utamanya murid apa? Enggak, jalan-jalan. Ya, apa tugas utamanya murid? Belajar. Nah, sekarang kita renungkan sama-sama ya. Kita ini kan beranjak sepuh semua kan ya. Sambil merenungkan, saya juga kok beranjak sepuh ya. Gak ada pengecualian ini ya, tambah tua juga sama-sama gitu. Terus kita renungkan gini, iya ya sampai umur segini nih ya, kira-kira aku ini sudah belajar apa ya gitu ya. Kira-kira belajar apa? Mungkin kita ngomong gini, sudah Bu, TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Ya, tapi yang dipertanyakan yang layak direnungkan adalah gini. Selama ini ya, sampai usia aku segini nih, aku tuh sudah belajar firman tuh berapa banyak? Berapa persen firman itu sudah mengubah hidupku? Karena yang namanya belajar itu harus ada buktinya. Ya toh? Nah, belajar itu buktinya apa Bu? Bukan bolak-balik kita kalau ngomong, saya belajar banyak kok Bu, saya belajar banyak. Tapi loh, gak berubah-berubah. Lalu terus belajarnya itu belajar apa gitu loh, ya kan? Jadi nggak perlu sudah ngomong saya belajar banyak, tapi buktikan dengan perubahan. Amin. Nah, orang itu yang bilang belajar itu harus ada buktinya. Buktinya adalah berubah. Apa buktinya? Berubah. Iya, lihat sebelahnya. Ayo belajar dan berubah. Ngomong gitu ya. Ayo belajar dan berubah. Terus pokoknya kalau undang saya ajak merawil kanan kiri terus pokoknya ya. Kalau undang saya untuk sharing firman, tak ajaknya apa kanan kirinya terus ya. Nah, belajar. Jadi saya tuh dulu ya waktu begitu ngerti ya. Iya, saya ini kan murid Kristus ya, harus belajar ya. Jadi selama ini aku nih belajar apa ya? Sehingga waktu dulu anak saya masih sekolah itu ya, masih SD gitu. Kalau nanyain anak saya, "Nak, sudah belajar?" Itu kayak nanyain diri sendiri loh, ngomongin ya, kayak nanyain diri sendiri gitu. Jadi kayaknya pertanyaan itu kembali ke saya. "Nak, kamu sudah belajar belum?" Itu kayak Tuhan bilang, "Kamu sudah belajar belum?" Gitu ya. Jadi kesadaran ini penting. Karena apa? Karena kita harus menghidupi ini loh identitas muridnya kita ini. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil pulang. Gak ada kita ngomong, "Saya ini tua Bu, belajar apa?" Lu tambah tua itu tambah akeh belajarnya. Karena kata orang ini ya, bukan kata saya. Jadi jangan ditawur ya saya ya. Kata orang itu, tambah tua itu tambah atos Bu, katanya gitu. Enggak yang di sini ya. Enggak ya, itu di Kutub Utara, yang kayak gitu tuh di Kutub Utara. Tambah tua itu tambah atos Bu, tambah gak iso dibelok no Bu. Nah, saya berdoa di sini nggak ada. Kan ya, di sini semua makin tambah usia, makin kelihatan karakter muridnya. Terus mau belajar, gitu ya. Nah, salah satu contohnya, bukti kalau kita mau belajar, ya tadi bilang berubah. Nah, kalau dalam sehari-hari gimana? Gini loh, orang yang mau belajar itu pasti kalau dikasih tahu, itu responnya gimana? Mosok, ya. Ini para sepuh, gitu ya. Saya lihat kan banyak yang sudah lanjut usia, gitu ya. Kalau misalnya kita dikasih tahu, ya, "Mah, Pah, gak gitu loh Mah." Gitu. Respon kita gimana? Ya ngono, pasti ngono, gak mungkin enggak. Nah, ini contoh soal. Ini sehari-harinya kita apa enggak ini? Ini proses, ini perkara sehari-hari. Itu justru padahal kata Tuhan, loh itu loh soal latihan.
Latihan apa? Latihan mengembangkan hati murid. Latihan untuk kamu belajar bersedia menerima masukan. Ya, kalau anaknya ngomong, "Ma, enggak gitu, Ma. Pa, enggak gitu, Pa. Wes, mulai saat ini aku enggak akan ke rumahmu ya. Sembarang enggak oleh, sembarang enggak oleh. Gitu ya. Sembarang salah." Nah, kalau gini terus ngomong, "Aku murid Kristus." Tuhannya lihat gini, sebelah mana murid Kristus? Oh, nek dibilangin ngeyel lah gitu ya. Nah, sama halnya malam hari ini, kita datang dengan hati murid. Amin. Kita datang kepada Tuhan bukan sekedar ibadah biasa. Yo biasa kok ibadah mandarin. Nah, datang dengan hati murid. Hati murid itu begini, terima firman itu ya, langsung gini. Oh, gitu tak? Oh, salah kok berarti selama ini. Nah, itu namanya hati murid. Jadi mulai dari awal dengar firman sampai akhir coba dihitung O-nya ada berapa. Kalau keluar dari ruangan ini nggak nemu O-nya, wah kayaknya kita akan ulangi sesi kedua. Siap-siap pulang lebih malam gitu ya. Nah ya, orang yang belajar itu selalu nyocokin firman Tuhan itu dengan apa yang ada di dalam pendapatnya. Oh, pendapatku kok gak cocok sama firman Tuhan, pendapatku harus diubah. Amin. Supaya makin hari makin kita serupa dengan Kristus. Waktu Tuhan panggil kita pulang nggak takut mati ya. Karena apa? Tuhan, inilah diriku. Biarlah Tuhan Engkau melihat aku tuh seperti Engkau bercermin Tuhan. Amin. Ya, karena aku sudah habiskan waktuku ini untuk belajar dan berubah menjadi seperti Engkau ya. Malam hari ini kalau suka tema khotbah, temanya adalah bahagia. Wah, semua pasti senang bahagia ya. Siapa yang pengen hidupnya bahagia? Cuma 5. Yang lainnya tidak angkat tangan, tidak pengen bahagia. Siapa yang nggak pengen bahagia? Nggak ada yang angkat tangan juga. Jadi tadi tak tanya, siapa pengen bahagia, tidak angkat tangan. Siapa tidak pengen bahagia, tidak angkat tangan. Jadi maunya apa yang tidak angkat tangan ini tadi? Ya. Nah, kalau suka judul khotbah bahagia. Nah, bahagia itu apa sih? Gitu ya. Coba kita renungkan sebentar. Saya itu bahagia Bu kalau renungkan. Kita itu bahagia kalau apa? Masing-masing orang pasti berbeda. Pasti berbeda. Saya itu bahagia Bu kalau punya rumah sendiri. Nah, biasanya kan gitu ya. Saya itu bahagia Bu kalau diajak melencer sama anak-anak. Oh, apalagi ini menjelang liburan. Ya, ini opa oma harap-harap cemas. Soalnya biasanya anak mantu melencer. Opa oma diajak apa enggak ini gitu kan ya. Saya ini bahagia Bu kalau diajak jalan-jalan. Apalagi saya ini bahagia Bu kalau boleh apa? Makan durian katanya gitu. Loh, saya bilang, loh Oma, kok bahagia kalau makan durian? Iya, soalnya saya diabetes tinggi, nggak boleh makan durian. Jadi kalau boleh makan durian itu rasanya bahagia gitu ya. Nah, renungkan sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Kita renungkan, iya ya, bahagiaku itu kalau apa ya? Temukan ya. Sekarang kita harus menemukan standar bahagia kita lebih dulu, supaya kita bisa tahu apakah standar bahagiaku ini benar apa salah. Ya. Nah, bahagia itu pada umumnya nih, manusia pengen hidupnya bahagia. Gak ada orang gak pengen bahagia. Sehingga manusia selalu sepanjang hidupnya itu mengejar segala sesuatu yang membuatnya bahagia. Menurut standar yang tadi yang saya bilang tiap orang beda-beda, ya kan? Nah, terus karena kita mengejar bahagianya kita, segala sesuatu yang membuat kita bahagia, akhirnya kita menolak semua yang tidak membuat kita bahagia. Bahagia itu mengejar untuk sesuatu yang membuat kita bahagia itu nggak perlu diajarin. Nggak perlu diajarin. Sejak kecil bayi oe-oe itu dia sudah mengejar apa yang membuatnya bahagia. Contoh ya, popoknya basah, dia langsung bereaksi. Dan biasanya
ya, untuk mengejar sesuatu yang bisa membuatnya bahagia. Kalau nggak dapat, reaksinya negatif. Jarang orang sudah mengejar bahagia kemudian nggak dapat yang membuat aku bahagia gitu ya. Minimal punya karep gak keturutan, nggak bahagia kan? Ya, ya nggak bahagia gitu kan. Nah, ketika karep nggak keturutan ini tadi, reaksi yang keluar jarang banget. Mungkin 10 orang tuh cuma 1 yang bisa gini, puji syukur kepada Tuhan, terima kasih karepku gak keturutan. Jarang yang begitu, betul ya? Kebanyakan reaksinya negatif. Sama kayak bayi, popoknya basah, nggak bahagia, dia nggak nyaman kok. Reaksi negatifnya yang keluar apa? Nangis. Nangis. Udah menjelang gede gitu ya, main sama temen, pengen mainannya temen. Ketika nggak dapat, apa reaksinya? Nangis lagi. Bukan cuma nangis kalau sudah punya kekuatan. Apa yang dilakukan? Reaksi negatifnya apa? Nggak mau nangis loh. Apa? Ngerebut. Loh, ya kan? Kalau nggak ngerebut, ya ngajak gelut. Betul? Ya, itu mulai kecil tuh. Nggak ada yang ngajarin kan? Nggak ada yang ngajarin. Nah, kamu tuh ya bahagia kalau begini-begini, nggak ada yang ngajarin. Tapi dia punya itu, dan dia kejar, dia perjuangkan itu, dan dia pasti menolak segala sesuatu yang tidak membuatnya bahagia. Kadang-kadang juga ngerebut nggak bisa. Ternyata ya, orang semua lengah, mainannya dibawa pulang sama dia. Mamanya sampai rumah bingung, ini mainannya temenmu gitu kan ya, kok bawa pulang gitu. Anaknya cuma diem aja. Ya, kalau anak yang berani ambil cengenges, ayo balikin gitu kan ya. Karena apa? Itu mengejar apa yang membuatnya bahagia. Nah, bahagia nggak perlu diajarin manusia mengejar itu. Kalau kita yang sudah dewasa, saya ambil contoh, pengen kurus, misalnya ya, pengen kurus, tapi manusia milih minum obat yang cepat bikin kurus dibandingkan ngatur pola. Iya kan? Ya itulah manusia, ya kan? Mungkin yang sakit udah jangan makan yang lemak-lemak, jangan makan yang gula tinggi. Yang dipilih sama manusia apa? Loh, kalau nggak makan lemak-lemak, nggak makan yang manis-manis, loh itu doyananku kabeh, ya kan? Doyananku kabeh. Terus caranya gimana supaya tetap makan enak? Gitu. Makan yang doyanannya kita, tapi gula gak mundak. Loh kan cita-citanya gitu ya. Tapi kolesterol nggak naik, tapi asam urat nggak tinggi. Gimana caranya? Kita cari obat. Pokoknya yang cepat. Sampai ada itu, tapi sudah dipanggil Tuhan ya. Tante saya, aduh kita tuh ngeri kalau lihat itu ya. Makan itu padahal pabrik gula. Kalau pabrik gula beneran ya enak ya, sugih ya kan ya. Nah ini enggak, diabetes tinggi. Tapi ya, dia itu kalau mau makan gini, kita tuh kadang-kadang nih, aduh enggak diberikan salah gitu kan ya. Apalagi tinggalnya di luar kota, jadi kalau main ke tempat kita tuh ke Surabaya itu kan rasanya pengen diturutin toh. Apa aja, pengen kuliner. Tapi medeni kabeh kulinernya, ya kan? Serba salah ini ponaan-ponaan. Terus akhirnya, gak apa-apa, beliin aja, pokoknya beliin. Tak icipi dikit aja, katanya gitu nawarnya ya. Lalu apa? Ketika makanan sudah datang, yang beliau lakukan apa? Ngeluarin apa kira-kira? Oh, nggak terima obat, sontek. Insulin. Ya, yang penting bisa makan ini gitu loh. Tenang katanya ini, aku bawa ini penangkalnya. Loh, suntik. Mendingan nyontek ngobat gitu ya, dibanding menahan diri dari makanan-makanan yang berbahaya bagi tubuhnya. Inilah manusia.
mengejar apa yang membuatnya bahagia sampai lupa daratan. Bahagia itu apa sebetulnya? Bahagia menurut manusia itu adalah rasa senang karena mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Bahagia itu adalah rasa puas ketika memperoleh apa yang dia mau. Itulah bahagia. Nah, bahagia itu sendiri kata lainnya adalah rasa puas, rasa lega aku gitu ya. Misal ini ya, udah kita itu udah lagi gemes-gemes, lagi jengkel-jengkel gitu ya. Kalau firman Tuhan kan bilang begini, kendalikan mulut. Betul apa betul ya? Alkitabnya sama kan ya? Iya ya, kendalikan mulut. Tapi ini di dalam sini nih yo, saking jengkelnya tuh sudah sampai kayak gunung mau meletus gitu. Ya kan? Kendalikan mulut. Itu tuh nyesek di sini sesak napas tuh. Masa ini udah mau ngomel gitu ya, mau marah gitu ya, kendalikan mulut, mesti ditelan lagi gelak gitu ya. Nah, itu siksaan banget, itu nggak membuat bahagia. Akhirnya manusia memilih apa? Wes pokoknya nyemprot, wes ya, ngomel panjang lebar, marah-marah. Terus manusia bilang gini kalau diingetin, loh kok gitu sih omongannya? Ya, orang kalau dengar omonganmu itu tersinggung loh, kamu tuh sudah melukai loh. Jawabannya kita tuh biasanya gini, buka rosing penting aku lega. Betul apa betul? Yang penting aku wis lega, wis pokoknya tak omong wis, yang penting aku lega wis. Loh, padahal orang yang dengar omongan kita itu sampai opname loh. Kita bilang, yang penting aku lega gitu ya. Bilang Cici itu loh, opname itu loh, kepikiran omonganmu loh, terus salah dulu, aku gak maksud kok lu ya. Nah, hal-hal kayak begini nih, ini sehari-hari kita ya. Puas, lega, rasanya wah, apa yang kita inginkan itu kita dapatkan. Tapi apa kata firman Tuhan? Karena ternyata bahagia itu ada bahagia yang benar dan ada bahagia yang salah. Bahagia itu yang kita sedang perjuangkan ini, ya, yang tadi saya minta untuk memikirkan tadi ya, coba di cross check sama firman Tuhan, dicocokin sama firman Tuhan. Bahagiaku yang selama ini kuperjuangkan ini ternyata bahagia yang salah atau bahagia yang benar ya? Kalau itu sesuatu yang benar ya, itu pastinya itu bahagia yang membangun kita, betul ya? Bahagia yang kita kejar itu yang membangun kita. Bahkan bahagia yang kita kejar yang benar ini, yang bernilai kekal, yang bisa mengantar kita sampai kekekalan bersama Tuhan, itu baru bahagia yang benar. Karena kan hidup kita ini tidak cuma di dunia ini saja. Tapi kalau bahagia yang salah ini cuma umurnya sampai dikubur. Bahagia yang salah ini adalah bahagia yang tidak bernilai kekal, bahagia yang sementara. Kayak contohnya tadi, ngomel pokoknya yang penting lega, wes lega, wes senang aku wes iso mengungkapkan semuanya gitu ya. Nah, tapi apakah ketika kita merasa bahagia, sudah ngomel, sudah ngamuk-ngamuk, itu bahagia yang bisa membawa kita kekal bersama Tuhan apa enggak gitu? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Mumpung kita masih hidup, masih punya kesempatan membenahi hidup kita, membenahi standar bahagia kita. Amin ya. Firman Tuhan tuh bilang gini, waktu yang sisa jangan kamu gunakan, habiskan untuk melakukan kehendakmu, kata firman Tuhan. Tapi waktu yang sisa habiskan itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi mulai hari ini ketika kita belajar firman Tuhan, kita mesti ambil keputusan. Karena mau bahagia mana yang kita kejar, yang benar atau yang salah, itu membutuhkan sebuah keputusan dari sebuah pilihan. Yang milih kita dewe, ya, yang memutuskan juga kita sendiri. Ada amin? Bahagia yang benar dan salah, apa kata firman Tuhan? Yuk kita lihat dalam 1 Yohanes
Pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Di sini dijelaskan dengan gamblang sekali supaya kita bisa mulai menimbang-nimbang. Selama ini aku mengejar bahagia yang kayak apa ini gitu ya. 1 Yohanes 2 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dua kondisi ini bicara tentang dua standar bahagia. Standar bahagia yang pertama adalah standar bahagia menurut ukuran dunia, yang artinya tidak kekal, yang artinya hanya sementara, yang artinya ini standar bahagia secara duniawi itu tidak bisa membawa kita kepada kekekalan. Segala sesuatu yang duniawi ketika kita nanti dipanggil Tuhan pulang itu akan kita tinggalkan. Ya. Tapi yang kedua, kata firman Tuhan, standar bahagia yang kedua adalah melakukan kehendak Allah. Justru ketika kita melakukan kehendak Allah itu menjadi bahagianya kita, menjadi standar bahagianya kita. Inilah yang disebut dengan standar bahagia yang bernilai kekal. Kenapa? Karena di sini dibilang kalau kita bahagia karena melakukan kehendak Allah, kita akan tetap hidup selama-lamanya. Wes, gampang ya pilihannya ya. Ayo kita pilih bareng-bareng. Kalau kemarin-kemarin kita sampai stres-stres, sampai frustasi, pengen ini, pengen itu, pengen kayak si A, pengen kayak si B, nggak kesampaian. Terus kita frustasi, kita putus asa, kita mempertanyakan Tuhan ini ngerti nggak sih kepinginanku sih? Tuhan ini mendengar nggak sih doaku sih? Tuhan ini apa sih? Ya, karena standar bahagia yang salah, yang sifatnya lahiriah, materi, duniawi, itu justru membuat kita bereaksi negatif. Kalau kita nggak dapat, kita stres, kita frustasi, kita puring-puringan, mulai pagi sampai sore, buka mata, buka mulut, tutup mata, tutup mulut, belum tentu, kadang-kadang sampai ngelendur. Ya kan, udah tutup mata sih ngelendur, ngomel lagi gitu ya. Karena nggak puas, apa yang diinginkan nggak tercapai. Belum lagi kalau muncul lagi iri hati. Coba kalau kita gampang iri hati itu coba cek. Ini pasti kita sedang mengejar sesuatu yang tidak bernilai kekal sampai iri-iri hati loh. Saya itu lihat ya 2 oma ya katanya itu sahabat gitu kan ya. Tapi kalau pergi kemana-mana bareng 2 oma ini ya, pergi bareng gitu. Kemana? Senengannya kalau oma-oma pasar atom gitu ya, pasar atom gitu. Lalu milih barang tuh kayak anak kecil tuh. Oma A lihat barang, dilihat gini. Oma B ngelirik. Ya, ngelirik. Lalu Oma A nanya harganya berapa, ditawar, sudah berhasil nih, ditawar. Biasa ya, orang Indonesia suka aneh nawar, sampai yang jual pengen gantung diri. Nek nawar itu lo sadis, gitu kan ya. Tapi di sini nggak ada ya, bertobat lo ya. Jangan sampai nawar tuh sampai orangnya gini, PNKB mari cik, gitu ya. Jangan sampai lo ya, itu dosa lo itu ya. Bagi berkat lebih baik, amin. Lebih berkat memberi daripada ya. Nah, ini lihat udah deal kan ya, sudah deal ya wes, tetep sek ya, loh lah tidak salah toh, aku tak lihat lainnya, loh kan tidak salah kan, iya, sama Oma B yang tadi sudah melirik terus gini, langsung diduitin, dan barangnya ini dia ambil, kayak apa ya sih, gitu, loh, lah kok sih enaknya loh, Oma yang B ini, kalau saya nanya sama kita semua, ya. Oma B ini nakalan apa enggak? Nah, iya kan. Dia senang gitu loh, dapat apa yang dia mau. Tapi itu enggak benar di hadapan Tuhan. Dia bahagia itu dapat. Terus ditawar no sisan di Oma A gitu kan. Dia enggak usah susah-susah nawar. Tapi itu enggak benar di hadapan Tuhan. Ya, itu hal kecil. Itu sehari-hari.
Tapi kenapa bisa perilakunya kayak begini nih Om Abi? Karena iri hati. Iri hati. Dia itu senang kalau lihat orang susah, dan susah lihat orang senang. Ya gini nih modelnya. Ya, mengejar standar bahagia yang salah. Nah, dia itu tidak senang kalau Oma A ini udah nawar dapat barang murah, barang bagus, ya gak senang dia. Dia keluarin duitnya diambil. Nah, hal-hal kayak begini nih loh. Ini perilaku-perilaku yang menunjukkan kita tuh sedang mengejar bahagia yang kayak apa sih gitu. Bahagia yang salah sampai kita gagal jadi pelaku firman. Mestinya gini, tak ngeluarin duit, tak bayarin, nyoh, kamu kan pengen ini toh, aku yang belikan gitu. Ada haleluya ya? Hah? Iya, kita iya amin. Soalnya tuh bukan duit kita gitu loh. Nanti kalau giliran kita belum tentu ya. Ya kan? Ya amin, ya mestinya gitu. Ya soalnya duitnya Om Abe, bukan duitnya kita gitu ya. Nah ini salah satu contoh. Makanya firman Tuhan tadi bilang, pilih ya. Standar bahagia kita itu yang mau kita kejar yang seperti apa. Ayat yang atasnya ya, 1 Yohanes tadi 15 dan 16 dibilang, kenapa kok kita tuh harus memilih atau mengganti gitu ya, standar bahagia kita tuh harus standar bahagia yang kekal. Kenapa? 15, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka apa? Kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Saya mikir gini, lu padahal dia itu ibadah rajin loh, gak pernah bolos loh. Firman Tuhan bilang, kalau masih mengejar yang duniawi, dia tidak mengasihi Bapa. Loh, sudah, bukan saya ngomong loh ya, firman Tuhan yang ngomong, ya kan? Lu padahal dia itu melayani loh. Enggak, pokoknya kalau dia ngejar yang duniawi, berarti walaupun dia melayani itu cuma aktivitas kegiatan, hatinya itu enggak mengasihi Tuhan. Hatinya itu mengasihi yang duniawi tadi. Itu teruji ketika apa? Ketika karepe gak keturutan, ketok asline gitu ya. Nah, 16. Sebab kenapa kok tidak boleh mengejar standar bahagia yang salah itu? Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi standar bahagia yang salah itu apa aja? Pertama, keinginan daging. Keinginan daging itu ya apa? Rakus, serakah, itu keinginan daging. Ya, pokoknya kalau ngamuk gak bisa direm, ngamuk wis pokoknya ya. Itu keinginan daging ya. Kita sepakati sama-sama ya. Nah, itu keinginan daging. Terus kayak tadi Om Abe tadi itu keinginan. Iya, ya. Jadi kita tahu ya, oh ternyata kayak gitu tuh, walaupun kita puas, walaupun kita merasa bahagia mendapatkannya, tapi itu ternyata standar bahagia yang salah. Karena itu keinginan daging yang kita turutin. Lalu yang kedua, selain keinginan daging, itu keinginan mata. Om Abe tadi awal mulanya itu tiba-tiba pengen gitu atau karena melihat? Karena melihat dulu, betul ya? Karena melihat dulu. Iya, kok api ya? Sing dipegang itu kok api ya? Mungkin yang aku sih pakai itu tambah ayu gitu ya. Jadi keinginan mata lihat-lihat. Nah sekarang kita pakai mata kita untuk apa selama ini? Halo? Untuk apa? Drakor bu, YouTubean bu. Waduh, karena opa-oma ya kita yang sudah lanjut usia ini kan banyak waktu senggangnya gitu kan ya. Rasanya mau ngapain ya gitu ya. Kemarin saya dicurhatin seorang anak bilang begini, mama itu ya bu ya, mulai pagi nonton drakor terus sampai sore, ya kan, sampai HP-nya jebol bu. Loh, nanti HP-nya jebol, ya boleh pinjam HP bu, saya ini gak dipinjami salah. Nah HP saya tuh tak buat kerja ibu, nanti jebol sisan piye dia. Terus dia ngomong sama mamanya, ma ndek sik kok oma, ben istirahat ma, mata dan HP-nya, gitu kan? Katanya mamanya, anak kok kategori lo, sing minjem mamae kok, gitu kan? Anak itu cuma anak, ya
ampun, nah kayak gini apa? Keinginan mata. Dan keinginan mata biasanya terus melahirkan tindakan. Jadilah keinginan mata, akhirnya ditambah keinginan daging, komplit wes. Ya, ditambah lagi yang ketiga, keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Keangkuhan hidup itu juga keinginan. Keinginan dipuji, keinginan terima kasih gitu ya, keinginan untuk dihargai, keinginan itu keinginan juga ya. Makanya kita kan gampang tersinggungan gara-gara apa ya, karena keinginan keangkuhan hidup ini tadi loh. Kamu tuh sih bau kencur, asik macem-macem. Nah, berarti apa? Kita angkat diri kita tinggi. Suruh ngampuni enggak? Sing enom sing minta maaf dulu baru aku bisa ngampuni. Itu namanya keangkuhan. Kok abot ya? Itu namanya keangkuhan hidup. Gak mau ke rumah dia yang lebih muda, kok dia yang harus ke rumah saya ini yang lebih tua. Nah, itu keangkuhan. Pengen disanjung-sanjung, diunggul-unggul, no. Pengen melakukan khusus, pengen diistimewakan. Makanya gondokan, baperan. Kalau datang ke satu acara tiba-tiba pulang. Gondok. Kenapa? Ditanya itu. Kenapa pulang? Acaranya belum selesai. Mulai aja belum gitu kan ya. Omanya bilang, aku di situ tidak dianggap kok. Aduh, ya Allah. Ya, zaman gini ya masih memupuk keangkuhan hidup. Kata firman Tuhan, nggak akan masuk dalam kekekalan bersama Tuhan. Belajar dari Kristus, kerendahan hati. Amin. Itu yang harus dikembangkan dalam hidup kita. Ini standar bahagia yang salah. Wes, tinggalkan, jangan dikejar lagi. Amin. Kita kadang-kadang nggak nyadar ya, hubungan bisa rusak itu bukan karena apa, tapi karena kita mengejar bahagia yang salah. Hubungan antara orang tua dengan anak, suami dengan istri berantakan, saling nggak mau ngampuni, saling nggak mau nyapa, nggak mau bantu. Kenapa? Bukan karena dia yang salah, bukan. Karena kitanya yang udah ngerti firman, tapi mengejar standar bahagia yang salah. Tuhan memberikan satu gambaran di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ya, gambaran yang sangat jelas dari bangsa Israel. Di dalam Keluaran 16 ayat 3 dan 4 dikatakan begini, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar kepada Hur ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka uji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ini ayat yang keempat ini katanya Tuhan gini, lu jual gua beli gitu ya, apa yang kamu minta gitu. Tetapi kita mau menyoroti bangsa Israel. Ini bangsa Israel ini kita lihat bahwa dia itu mengejar standar bahagia yang salah. Dia memperjuangkan standar bahagia yang salah. Apa itu? Dia itu bilang begini, gak apa-apa wes mati di tanah Mesir, gak apa-apa, yang penting makan enak, perut kenyang. Ngomongin perut itu berbicara tentang rasa puas. Ngomongin makanan itu berbicara tentang hal-hal yang sifatnya duniawi. Firman Tuhan kan bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Nah, bangsa Israel ini ya, yang dipikirin itu, yang dikejar itu bahagia yang duniawi, bahagia yang salah. Sampai mereka tuh nggak peka akan kehendak Tuhan.
Loh, sebetulnya tujuan Tuhan membebaskan, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu apa sih tujuannya? Bukan Kanaan loh. Kanaan itu cuma tempatnya loh. Destinasinya itu Kanaan. Ya kan? Tapi dibebaskan dari Mesir itu bukan untuk Kanaan, no, bukan. Tapi bangsa Israel dibebaskan dari Mesir supaya berapa kali ya Musa menghadap Fir'aun ngomongnya 10 tulah, ngomongnya tidak pernah berubah. Musa ngomong gini, biarkan umat Tuhan pergi supaya apa? Mereka beribadah kepada Allah. Yang pertama tujuan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, sekali lagi bukan untuk Kanaan, tetapi mereka dibawa keluar yang pertama supaya mereka dibebaskan dari perbudakan, supaya mereka ini jadi orang yang merdeka. Yang kedua, supaya mereka beribadah kepada Allah. Artinya apa? Ngomong beribadah itu berbicara tentang bagaimana kita belajar mengenal Allah yang benar. Amin. Kita ibadah begini ini kan terima firman supaya kita memahami itu hatinya Allah, pikirannya Allah, betul? Supaya kita bisa mengenal Allah yang benar. Itu dua ini tujuan Tuhan. Tapi buat bangsa Israel itu gak penting. Yang penting perut kenyang, makan enak. Sesuatu yang membuat mereka merdeka. Upaya Tuhan memerdekakan mereka, upaya Tuhan untuk membuat mereka bisa mengenal Allah yang benar, itu tidak dianggap penting sama bangsa Israel. Makanya keluar dari Mesir ngomel aja, dan nyakit no hati loh omongannya bangsa Israel ini. Bangsa Israel berani loh ngomong sama Tuhan gini, ya lebih baik mati di Mesir gak apa-apa, yang penting makan enak, perut kenyang. Coba ya, kalau Tuhan tuh bodohan, balik mau lagi wis, ya loh, wis rasa loh wis gitu ya. Saking kita ini bersyukur punya Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang sangat telaten sama kita. Sakitnya tuh di sini loh. Kamu kok gak ngerti maksudku, tapi tetap Tuhan perjuangkan. Ada amin ya. Nah, gambaran dari bangsa Israel itu ada di dalam Filipi 3 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga ayat 18 dan 19. Ini yang Tuhan gambarkan tentang orang-orang yang mengejar standar bahagia yang salah. Dibilang ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Ini sampai Rasul Paulus sampai nangis gitu ya, pegel hati gitu, kayak kita nangisan ya sampai kalau pegel hati ya. Lalu dibilang banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Berarti orang ini jadi seteru salib Kristus ini bukan tidak ngerti, bukan orang yang belum ditebus Kristus loh, bukan loh ini. Tapi mereka yang sudah ditebus, tapi tetap mengambil keputusan untuk hidup sebagai seteru salib. Lalu di ayat yang ke-19, kesudahan mereka adalah apa? Kebinasaan. Jadi orang yang mengejar bahagia yang salah ini sudah ditulis, kesudahan mereka itu adalah kebinasaan. Lalu selanjutnya apa? Tuhan mereka ialah perut mereka. Persis ya, bangsa Israel kan yang diperjuangkan perut kenyang makan enak gitu ya. Nah terus kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ini gambarannya gini, berdosa tapi kalau itu membuat aku bahagia, kita malah bangga gitu. Ya, misal gini, kalau kita naik motor itu, kalau ini lampu merah, berhentinya di mana mestinya? Seharusnya di mana? Sebelum toh, iya. Tapi kenyataannya, kenyataannya gimana? Di sini, ini lampu merahnya di sini, ya kan? Terus mungkin kita ngomong gini, enggak kok Bu, saya di sini. Oh ya, wah keren ya, taat ya, bener ya, jadi anak Tuhan yang taat. Ternyata soalnya depannya wis kebak.
jadi itu nggak bisa maju. Coba kalau ini kosong, dia akan tetap berhentinya di setelah lampu merah. Coba ya, ini loh modelnya manusia kan ya. Nah sudah gitu bangga lagi. Misalnya mau ke gereja mau latihan, wah latihan musik gitu atau latihan praise and worship ya. Wah mau ngebut gitu. Terus lampu merah biasanya harusnya enggak gaspol. Lampu merah malah digas banget gitu. Loh, 12 lampu merah dimatikan gitu ya. Terus begitu nggak ada polisi, nggak ditilang, langsung begitu sampai gereja gini. Kamu tahu nggak? Puji Tuhan loh, lolos loh aku tadi langgar lampu merah. Oh puji Tuhan, Tuhan selamatkan aku loh. Wah, nah ini loh katanya firman Tuhan gini loh. Saya tahu dosa kok mau bangga. Oh gitu loh. Ya, dosa lo kok malah bangga kayak gitu kan? Malah diceritain, terus jadi kesaksian lagi. Nek melanggar lampu merah, melanggar aturan itu ojo bangga. Wis diem-diem ae minta ampun be Tuhan. Amin ya. Lah ini loh modelnya. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dibuang nggak bangga no gitu kan ya. Nah, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara komplit guys, pikirannya duniawi semua, Tuhannya itu adalah perutnya, kebanggaannya adalah dosanya. Itulah bangsa Israel yang mengejar standar bahagia yang salah. Dan firman Tuhan bilang kesudahan mereka adalah kebinasaan. Ayo sama-sama mulai malam hari ini kita evaluasi ya. Bahagia yang kita kejar itu yang benar apa yang salah. Harusnya gimana? Harusnya gini. Aduh puji Tuhan aku bisa mengampuni. Dan itu aku membuatku berbahagia. Amin. Aku bahagia kalau aku bisa nahan mulutku. Gitu mestinya. Aku bahagia ya kalau aku bisa menolak dosa. Aku bahagia kalau aku ini bisa taat. Harusnya begitu. Amin ya. Dan saya rindu. Ini pun firman ya buat saya loh. Ya, kita kerjakan sama-sama selagi kita masih punya waktu. Amin. Kita perbaiki standar bahagia kita. Udah nggak ngejar lagi standar bahagia yang salah. Tapi kita mau belajar untuk mengejar standar bahagia yang benar supaya kita terus makin peka akan kehendak Tuhan. Ada amin. Saya ingin baca ayat yang terakhir di dalam Filipi 3 ayat 19 tadi ya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dibilang begini, hari depan mereka adalah kebinasaan kekal sebab mereka bertuhankan hawa nafsu dan mereka membanggakan hal-hal yang sebenarnya mengaibkan mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Tapi sama-sama malam hari ini kita mau ngomong sama Tuhan. Aku mengambil keputusan mulai malam hari ini. Aku tidak lagi mengejar bahagia yang salah. Aku mau mengejar bahagia yang benar. Aku puas kalau Tuhan puas. Amin. Mari kita pejamkan mata sama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berbicara kepada setiap hati. Dan Tuhan Kau melihat setiap hati yang telah mengambil satu keputusan untuk tidak lagi mengejar bahagia yang salah. Kami tahu Tuhan, bahagia yang salah itu membuat kami ini gampang frustasi, gampang iri hati, gampang berkata negatif, gampang berbuat jahat. Kami tahu ketika kami mengejar bahagia yang salah, tidak ada masa depan buat kami. Mungkin kami puas saat ini, tapi kami tidak punya tempat dalam kerajaan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk mengejar bahagia yang benar. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami, mengingatkan kami, menguatkan kami, sehingga kami dapat berkata, kami tetap akan memilih untuk taat firman Tuhan, berapapun harganya, apapun risikonya.
karena itulah yang menjadi standar bahagia kami mulai hari ini. Terima kasih. Ajarku memahami semua yang kau ingin agar hidupku puaskan siapa hatimu. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Amin. Tapi kau yang ajarku Tuhan, ajarku memahami. Jadikan ini doa kita, keputusan kita malam hari ini sama-sama. Hidupku, sisa hidupku ini aku cuma mau pergunakan untuk memuaskan hati Tuhan. Aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi Kau yang ajarku memahami semua yang kau ingin. Mari yang mau memuaskan Tuhan, putra-putri Tuhan bangkit berdiri sama-sama. Ketika kita bangkit berdiri, kita sedang berkata, ini aku putramu Tuhan, ini aku putrimu, aku mau memuaskan Engkau dengan sisa hidupku Tuhan. Tapi Kau yang ajarku memahami semua yang kau ingin, agar ini puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi Kau yang serahkan diri, serahkan diri, genapi Kau yang serahkan Bapa, kami berdiri malam hari ini di hadapan Engkau. Kami putra-putri yang Kau kasihi, putra-putri yang untuk kami Kau sudah mati. Ampuni kami jika selama ini kami cuma mengejar kepuasan diri sendiri. Bahkan kami merasa bahwa kami seringkali mencoba berusaha untuk memuaskan orang lain karena itu menguntungkan kami. Kami tidak peduli terhadap perasaan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang mengejar bahagia yang salah, yang mendukakan hati-Mu. Tapi kami mau lebih ngerti lagi tentang kehendak-Mu. Kami mau lebih taat lagi akan kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami, itulah yang terbaik. Itulah yang akan mengantar kami kepada kekekalan bersama dengan Engkau. Kami jadi punya masa depan ketika kami berani untuk mengejar bahagia yang benar, memuaskan Tuhan dengan hidup kami. Terima kasih banyak ya Bapa, Kau melihat setiap hati yang meresponi firman-Mu. Tuhan melepas berkat urapan-Mu turun atas setiap kami. Tuhan meneguhkan, Tuhan membuat kami penuh sukacita karena kami tahu melakukan firman Tuhan walaupun itu menyakitkan, tapi ada bahagia di balik semuanya. Terima kasih, kami terima Tuhan firman-Mu yang memerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua putra-putrinya Tuhan yang mengasihi Tuhan, katakan amin. Amin. Silakan duduk. Segala kepujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang amat sangat mengasihi jemaat Mandarin. Dan pada saat ini melalui firman-Mu, Engkau mengajar kami untuk memberitahukan tentang arti kebahagiaan yang hakiki, supaya jemaat Mandarin
tidak memilih yang salah, tidak memperoleh bahagia yang sementara, tapi bahagia yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu, Bapa. Kami bersyukur semua ini karena pertolongan Allah Roh Kudus yang mengajar kepada kami supaya kami boleh diingatkan untuk hidup di dunia ini memilih kebahagiaan yang benar menurut kehendak Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka juga ada keluarga, ada kebutuhan. Tuhan juga mencukupinya. Bagi jemaat Mandarin, mereka juga ada keluarga, ada kebutuhan. Tuhan juga memberkati usaha, pekerjaan, anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya dibuat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ke Bapak David yang saat ini tidak hadir bersama kami, yang ada di luar kota, ada dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah, kami bersyukur Kau sudah mempersiapkan para malaikat-Mu menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudusnya yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.